sebagai Warren Buffett-nya Indonesia, atau mungkin Warren Buffett bisa disebut sebagai Lo Keng Hong-nya Amerika kali ya Pak ya. Ada juga Pak Yos Keparengkuan selaku top analis di Indonesia, sering juga disebut sebagai The Dragon of IDX. Wih, keren banget disebutannya Pak ya. The Dragon. Terus Pak Yos Parengkuan juga merupakan pendiri dari manajer salah satu perusahaan manajer investasi terbesar di Indonesia, Shalendra Capital, yang sekarang dana yang dikelolanya itu udah sampai 25 triliun. Kalau misalnya saya kemarin ngecek di LHKPN ya Pak Sandiaga Uno itu kekayaannya 3,8 triliun Februari 2021. Berarti 25 triliun itu 6,6 kali lipatnya kekayaan Sandiaga Uno. Loh, tapi banyak. Itu kan duit dia sendiri. Kalau ini kan duit orang lain. Betul. Atau enggak kalau misalkan dijadiin mangkok bakso Malang itu jadi 1,6 miliar mangkok bakso Malang, Pak. Sebanyak itu. Banyak banget lah. So it's a big honor untuk bisa ngobrol-ngobrol. Dan Pak Lo Keng Hong dan Pak Yos Parengkuan juga jarang banget mau turun gunung untuk podcast. Bahkan nggak pernah ya. Belum pernah saya. Belum pernah ini sama sekali. Pertama kali podcast. Nah ini jadi kesempatan yang langka banget nih untuk dengar ceritanya Pak Yos, Pak Keng Hong juga, terus juga dari segi pengetahuannya juga bakal di-share. Nah ini Pak Yos sama Pak Keng Hong, saya pengen kasih tahu sesuatu nih. Ya. Saya dulu saya belakangan tuh nolakin untuk podcast. Yang berbayar pun saya tolakin satu persatu. Tapi kali ini saya nggak dibayar, tapi saya mau. Karena momen ini tuh langka banget untuk ketemuin Pak Keng Hong sama Pak Yos. Keren itu. Makanya seantusias itu saya pengen nge-host di sini. Gitu Pak. Nah, di sini saya juga ditemani oleh satu host juga, yaitu Pak Ahmad Solihin, Chief Investment Officer dari Shalendra Capital. Udah 25 tahun di pasar modal. Udah lama banget. Udah seumuran saya berarti experience-nya. Kelihatan banget berarti saya rempeyeknya ya. Bener-bener wah, kebanding orang-orang di samping-samping saya ini udah legend-legend lah ini. Terima kasih Mas Trifet atas introduction-nya. Saya hari ini juga sangat berkesan sekali karena bisa ketemu langsung sama Pak Lo Keng Hong dan tentunya juga dengan Pak Yos yang selama ini udah bekerja bareng sama saya. Saya udah lama memperhatikan tentunya sepak terjangnya Pak Yos dan Pak Lo Keng Hong di pasar modal udah 30 tahun lebih ya Pak ya? Panjang lah. Ya, kurang lebih ya. Startnya kurang lebih mirip-mirip tahunnya Pak ya. Kalau saya nggak salah gitu kan. Jadi start juga mirip-mirip mulainya. Sama-sama sekitar tahun 89 kalau nggak salah. Ya, saya pertama kali beli saham tahun 89. Ya. Itu juga awalnya juga dari keluarga mungkin yang biasa-biasa aja gitu ya. Mulainya mungkin jalurnya berbeda kali Pak ya. Gitu kan. Terus juga idolanya sama-sama Warren Buffett kali ya, gitu, fundamental analis semua gitu ya, lihat value untuk investasinya, tapi jalur dan arahnya kemudian juga sedikit bercabang kali Pak ya, sedikit berbeda, gitu. Mungkin saya mau tanya-tanya sedikit kali ya Pak ya, kita bisa mulai gitu. Mungkin saya boleh mulai dari Pak Lo Keng Hong kali Pak ya. Silakan. Gitu kan, Bapak kan mulai investasi tahun 89 waktu itu Pak ya. Kemudian jadi full time investor ya Pak ya. Jadi Bapak keluar dari pekerjaannya waktu itu dan waktu itu mungkin nggak terlalu muda kali Pak ya. Udah bekerja cukup lama kalau nggak salah di salah satu bank nasional Pak ya. Kemudian kira-kira kenapa tuh Pak Bapak kemudian bisa berani memutuskan untuk jadi full time investor, keluar dari pekerjaan Bapak gitu ya, dan ya, di saat usia mungkin juga nggak muda-muda banget kali Pak. Waktu itu umur berapa Pak? Ketika saya keluar dari bank itu usia saya 37. Oke, 37. Gitu. Jadi gimana tuh Pak kalau boleh di-share sedikit mungkin ceritanya? Jadi sebetulnya saya bukan saya keluar di bank jadi investor, tapi ketika saya kerja di bank saya sudah jadi investor saham. Ya, jadi saya keluar di bank itu tahun 96, tapi saya pertama kali membeli saham itu ketika usia saya 30 ya tahun 89. Mengapa saya berhenti? Karena saya ingin fokus menjadi full time investor, fokus. Karena kalau saya bekerja di bank tentu saya harus
banyak kepusingan, harus Bagi waktu gitu Pak ya. target dari direksi harus saya penuhi, tiap hari harus melayani nasabah dan lain-lain. Jadi saya pikir saya ingin fokus. Jadi ketika saya keluar itu saya sudah untung cukup banyak di saham. Ya, jadi 7 tahun perjalanan di pasar modal 7 tahun dan saya sudah mendapat uang cukup banyak. Saya pikir sekarang saatnya boleh saya keluar untuk menjadi full time investor. Ya. Ini kalau udah 30 tahun lebih berinvestasi di saham gitu, sampai sekarang Pak Lo Keng Hong belum bosan-bosan nih Pak ya, masih terus semangat Pak ya? Bukan hanya tidak bosan, tapi makin hari makin cinta Pak Oli. Bukan saja tidak bosan, makin hari makin bergairah. Makin bergairah. Kenapa tuh Pak? Ya. Karena menjadi seorang investor saham di Bursa Efek Indonesia begitu nikmat dan mengasihkan. Kita santai-santai aja, hidup santai, tapi dapat duitnya banyak sekali. Banyak sekali. Keren. Bahkan kalau Tri tanya saya, kapan berhenti jadi seorang investor? Kapan mau berhenti jadi? Maka saya akan jawab, saya akan menjadi seorang investor saham sampai akhir hidup saya. Asik. Sampai dipanggil Asik. oleh yang kuasa. Ya, jadi saya tidak akan pernah berhenti jadi seorang investor saham. Nggak ada pensiun ya Pak ya. Sampai akhir hidup saya. Ya, karena begitu nikmat dan mengasihkan, saya bisa mendapatkan uang yang banyak sebagai seorang investor saham. Demikian. Dan mungkin kebetulan idola kita Warren Buffett udah umur 90 masih terus investasi terus, saham, ya kan? iya. Malah makin hari makin pinter lagi. Makin pinter. Ya. Waduh. Makin kaya juga. Ke Pak Yos sedikit kali Pak ya. Kalau dari ini kan udah 30 tahun juga nih Pak ya. Kita mulai Pak Yos mulai dari tahun 89 juga gitu ya. Kalau cita-citanya awalnya emang mau di capital market atau gimana tuh Pak? Apa dari kuliah passionnya udah ada waktu itu, udah emang kebayang pengen jadi investor di capital market atau gimana tuh Pak? Sebetulnya jujurnya dulu belum kebayang sih, ya kan. Cuma ada satu kejadian yang bikin saya jadi tertarik masuk ke dunia saham. Ini tepatnya tanggal 19 Oktober tahun 1987. Sampai inget tanggal Iya, Pak. spesifik ya Pak. Ya kan? Kenapa saya ingat? Karena hari itulah yang disebut orang Black Monday. Itu kejadian di mana tiba-tiba stock market di seluruh dunia crash hari itu. Itu hari Senin kejadiannya, 19 Oktober 1987. Saya waktu itu lagi di tahun kedua menyelesaikan kuliah saya di Inggris. Pagi-pagi saya datang ke kampus, saya lihat kok orang-orang kayaknya serius amat gitu, pada ngapain sih gitu ngobrol ya kan. Saya nggak ngerti saham. Saya punya major waktu itu matematik. Jadi saya tuh memang sukanya matematik, jadi saya nggak ngerti namanya saham apa. Tiba-tiba dengerin orang pada ngobrol kok serius amat. Saya bilang ada apa sih gitu loh. Dia bilang ini pasar saham lagi pada crash katanya. Dalam hati saya, maksud lo gitu ya kan, nggak ngerti kita kan waktu itu apa maksudnya crash gitu loh. Dia bilang tahu nggak harga saham pagi ini tiba-tiba pada drop rata-rata 30%-an. Lah saya bilang kok bisa, saya bilangnya kan hari Jumat kemarin masih fine-fine aja semuanya gitu loh, kenapa tiba-tiba pada drop 30%? Ya dia bilang ya inilah yang namanya pasar saham gitu loh. Nah yang menarik adalah waktu itu kebanyakan orang ngomong makanya jangan pernah main saham gitu ya kan, karena takut kan tiba-tiba bisa drop 30%. Saya ngeliatnya beda, karena saya orangnya tuh biasanya memang saya terbiasa positive thinking ya enggak. Saya mikir wah kalau dalam sekejap bisa drop 30%, pasti dalam sekejap juga bisa naik 30% dong. Wah ini seru gitu menurut saya ya kan, ini seru kalau kayak begini. Itulah pertama kali saya mulai ada ketertarikan masuk ke dunia saham. Dan di tahun berikutnya tahun 1988 keluarlah satu film, waktu itu terkenal banget film ini, namanya Wall Street, yang main Michael Douglas, ya kan. Di film itu saya lihat, wah dia kerja di Wall Street, ya kan, jadi investment banker, dia trading saham, sukses gitu ya kan. Keren banget, pakaiannya keren, rumahnya keren, mobilnya keren, ya kan, kantornya keren banget. Saya bilang, wah begitu keluar selesai nonton film itu, saya bilang, saya mau jadi si Gordon Gekko namanya ya kan. Saya harus bisa jadi seperti itu. Itulah awalnya kenapa saya masuk ke dunia saham. Saham karena
begitu nikmat dan mengasihkan jadi seorang investor saham ya. Kita bisa mendapat uang yang sangat banyak di sana dengan tidak harus kerja keras ya. Karena ketika kita memiliki saham wonderful company, saham perusahaan yang bagus, ya kita tidur saja bisa menghasilkan uang lebih banyak daripada hasilnya daripada orang yang kerja keras. Nggak usah pakai keringat ya Pak ya. Hanya Pakai jempol. hanya tidur saja. Ya kan? Sama tinggal kering-kering. Karena investasi di saham itu yang terbaik kan tidur. Tapi memang mungkin ini mungkin one of the best jobs in the world menurut saya, karena kalau kita misalnya nih ya, misalnya saya ngefans dengan produk-produknya Apple misalnya, ya kan. Tapi buat saya kalau untuk saya bikin satu perusahaan seperti Apple, wah itu kan ribetnya setengah mati gitu loh, ya kan, butuh capitalnya besar, mesti hire orang-orangnya ribet, ya kan, belum kita mesti mikirin produknya harus seperti apa gitu untuk bisa ngalahin dia gitu loh. Goalnya Ya kan? lah, apalah. Kalau di dunia kita beda gitu loh, kita tinggal pilih perusahaan industri apa yang bagus, perusahaan mana yang bagus di dalam industri itu, dan yang manajemennya sudah punya track record yang bagus, kita tinggal beli sahamnya. Waktu kita beli sahamnya, effectively kita memiliki sebagian dari bisnis tersebut, dan kita bisa ikut tumbuh dengan bisnis itu, ya kan? Dengan dikelola oleh manajemen yang memang sudah handal gitu loh. Itulah yang Pak Keng Hong maksud bahwa kita sambil tidur pun kita bisa make money. Kenapa? Karena kita punya saham di perusahaan itu, perusahaannya tumbuh terus, ya kan? Jadi kita nggak usah ngapa-ngapain, kita tinggal ngikutin dia aja gitu loh. Nggak usah pusing ya. Nggak usah pusing gitu loh. Beda kalau kita mau bikin bisnis sendiri. Saya punya pengalaman. Saya dulu punya bisnis restoran kecil. Permulaannya untung, tapi begitu satu hari saya mau tutup, kita mau tutup aja ribet loh punya restoran, ya kan? Kita mesti kasih kompensasi ke karyawan-karyawannya, meja-mejanya mesti dijual, alat-alat di dapurnya harus dijual, waduh jadi ribet gitu loh. Kalau ini nih, kalau kita main saham, kita salah pilih, kita tinggal jual aja, selesai. Auto move on, iya kan? Nggak kayak kita bisnis yang lain ribet loh, mau nutup bisnis ribet loh, nggak sesimpel yang kamu pikir gitu. Padahal ruginya sama tuh Pak ya. Ruginya sama, iya kan? Pusingnya, beda. waduh ribetnya setengah mati. Kalau ini kita bisa auto move on, kan keren gitu loh. Yang punya pacar aja nggak gampang kayak begitu loh, ya kan? Nggak bisa tinggal cut nggak loss. bisa langsung, iya nggak bisa cut loss terus move on, nggak gampang kan? Iya. Kalau ini Nangis auto dulu, Iya, drama bener. dulu. Oke, tadi Pak Oli sempat ngomong kalau misalkan Pak Yos sama Pak Keng Hong tuh dua orang yang sama tapi berbeda ya. Jadi kayak yin and yang lah ya bisa dibilang ya. Kalau ini yang terlalu berbeda nih. Oke, pokoknya kurang lebih lah ya. Ini juga saya ngeliat ada perbedaan. Pak Keng Hong sukses di dunia saham, habis itu jadi private investor. Pak Yos sukses di dunia saham, habis itu jadi entrepreneur. Bikin Calana Capital, bikin bisnis F&B, properti, terus juga fintech juga. Nah ini pertanyaan untuk Pak Yos dulu nih. Bapak dulu mulai karirnya sebagai karyawan analis profesional ya. Betul. Terus udah jadi top position di umur 30, sebelum umur 30 malah. Terus ini kapan Bapak bisa mikir, oke, saatnya gue berani untuk memutuskan menjadi pengusaha. Terus tadi Bapak juga sempat bilang jadi pengusaha kan ribet ya. Kenapa akhirnya Bapak jadi pengusaha dan kenapa manajer investasi itu Pak? Oke. Jadi memang cita-cita untuk mengelola, untuk jadi fund manager itu udah punya dari permulaan mulai bekerja, udah punya niat seperti itu. Cuman kita butuh pengalaman yang cukup supaya orang percaya dan mau nitipin uangnya untuk kita kelola kan. Jadi butuh cari pengalaman yang cukup. Nah, kenapa saya mau masuk ke bisnis ini walaupun bikin bisnis tadi kayaknya ribet gitu ya kan. Jangan salah loh, bisnis yang saya masuk adalah bisnis yang memang hobi saya. Oke. Itu pertama, ya kan. Kedua, terus terang waktu saya bikin Shailendra Capital, kita tuh punya cita-cita waktu itu. Kita punya cita-cita adalah pertama-tama nih, waktu tahun 2007 kita diriin Shailendra Capital, waktu itu industri reksadana itu didominasi oleh beberapa pemain-pemain dari luar negeri. Oke. Ya kan. Saya itu kepengen buktiin bahwa kita yang lokal-lokal, Bisa. kita pun bisa bersaing dengan perusahaan-perusahaan asing ini gitu loh. Ya kan, kita yang lokal, yang independen, tidak punya backingan siapa-siapa, pure professional di pasar modal. Kita bisa menyaingi mereka kalau kita punya bisnis model yang memang sesuai, ya kan. Oke. Itu salah satu cita-cita kita. Kedua, kita punya cita-cita, kita kepengen
bisa berbagi dengan masyarakat, kita bisa membantu mengedukasi masyarakat supaya lebih melek investasi. Karena orang Indonesia ini dari dulu nih selalu pikirannya tuh cuma tabungan di bank, deposito, ya kan. Padahal kalau investasi itu banyak sekali peluang-peluangnya yang jauh lebih menarik gitu loh. Itu yang kita kepengen sih waktu itu. Oke, pokoknya ya pengen ngebuktiin dulu ya. Ini lokal juga bisa kok. Gitu. Yes, dan ternyata bisa. ya alhamdulillah bisa gitu loh, Iya, ya kan. terbukti. Shalendra sekarang menempati salah satu di top 10 lah dari sisi dana kelolaan. Keren. Nah, kembali lagi ke Pak Keng Hong. Kenapa akhirnya Pak Keng Hong memutuskan untuk jadi private investor? Padahal kalau misalnya dipikir-pikir, Pak Keng Hong bikin manajer investasi, pasti orang-orang bakal ngantri. Tadi seperti yang Pak Yos bilang, kalau kita jadi seorang pengusaha fund manager, diulang-ulang berapa kali ribet. Tapi tetap dibikin juga ya. Tapi tidak. Saya udah tahu, saya sebelum lakukan udah tahu ribet, jadi saya nggak melakukan. Oke. Dan ada banyak kesulitan buat saya. Saya itu nggak punya karyawan satupun, ya. Jadi seorang pengusaha tentu setengah mati saya, ya. Saya nggak punya sekretaris, nggak punya staf keuangan, cuma sendirian. Kalau saya buka usaha setengah mati saya, ya. Jadi orang yang nggak punya waktu, lagi sibuk mikirin perusahaan itu. Dan kalau saya jadi investor saham itu, saya nggak usah membangun usaha, udah punya perusahaan yang sangat besar sekali, ya. Seperti sekarang, saya punya pabrik ban terbesar di Asia Tenggara. Wih, keren. Nggak pernah bikin ban, bisa jadi pemegang saham terbesar nomor 3 di pabrik ban terbesar di Asia Tenggara. Saya juga nggak usah bisnis, bisa jadi pemegang saham terbesar nomor 2 di perusahaan media yang MNC itu. Jadi enak. Dan itu saya membelinya juga di harga diskon. Ya. Contohnya, saya misalnya beli Indika Energy, tambang batu bara terbesar di Indonesia nomor 3, nilai buku per saham 1.600, harga saham 110. Kan murah, ngapain bangun usaha sendiri? Udah dapat perusahaan yang besar, terus diskon lagi, gede lagi. Nggak sampai 0,1 price to book, aja 0,6 gitu kan, 0,06. Jadi saya nggak mau bangun usaha, karena tadi yang Pak Yos bilang ribet. Satu. Kedua, saya bisa dapat tahu-taunya udah jadi perusahaan yang besar dan belinya at discount. Oke. Nah, gitu. Mobil Mercy, harga Avanza. Kalau Indika, Mercy, harga bajai. Lebih murah lagi. Di dunia nyata tidak ada Mercy dijual harga Avanza. Itu Pasar hanya modal, ada ya. di bursa saham yang ada seperti itu. Mungkin tadi kita udah diskusi sedikit yang asik-asiknya nih gitu kan. Tapi kan kita tahu sendiri di pasar finansial atau pasar modal global, bukan cuma di Indonesia, itu udah berkali-kali ada krisis tuh Pak ya. Yeah. Kita mungkin kalau di Indonesia yang berat mungkin 98, 2008 kita ada lagi, 2020 ya ada lagi gitu ya. Tapi yang paling berat mungkin kalau buat Indonesia tuh 98 kali Pak ya. Gitu. Mungkin bisa di-share kali Pak ya. Mungkin pengalaman Pak Yos dan Pak Keng Hong, mungkin Pak Yos dulu nanti ketika krisis 98 tuh gimana tuh Pak? Tentunya waktu itu jadi investor sahamnya mungkin kurang dari 10 tahun tuh Pak ya. Kalau kita Kurang tuh. Saya baru mulai tahun 89 akhir soalnya. Gimana caranya kira-kira krisis itu terjadi, terus Pak Yos dan Pak Keng Hong nanti bisa survive dan malah bisa recover dan tumbuh dengan cepat pasca krisis itu kira-kira Pak? Ya. Ini memang pengalaman yang sangat menarik dan tidak terlupakan karena waktu itu masalahnya berat banget yang kita hadapin. Terus terang waktu itu karena saya juga relatif masih baru lah ya di pasar modal, saya baru mulai berinvestasi itu akhir tahun 89, krisisnya kejadian mulai dari tahun 97 dan terberat periodenya 98. Jadi belum sampai 10 tahun. Jadi terus terang saya merasa pengalaman saya juga masih kurang waktu itu. Sehingga saya waktu itu boleh dikatakan bangkrut saya. Uang yang saya kumpulin sekian banyak akhirnya susut, tinggal terakhir itu uang saya tinggal 15.000 US dollar. Waktu itu rupiah melemah dari 2.400 udah sampai 17.000. Terus banyak orang yang bilang, ini sebentar lagi rupiah bakalan nyampe 25.000.
kursnya US dollar rupiah. Wah, saya bilang kalau 25.000 matilah kita semua, ya kan. Waktu itu bunga bank BCA itu saya ingat kasih deposito bunganya 67%. Waduh, saya bilang ini benar-benar udah kayak udah mau kiamat lah rasanya. Jadi akhirnya saya pikir, udahlah bagaimana caranya nih saya bisa recover. Uang udah habis tinggal 15.000 US dollar. Akhirnya saya bilang, udahlah waktu kurs di 17.000. Saya putusin saya convert semua deposito saya 15.000 US dollar di 17.000. Saya bilang, saya udah pikir-pikir, ya kan ini mungkin adalah waktu yang paling tepat untuk beli saham. Karena semua orang udah ketakutan sekali. Yang kita hadapin waktu itu bukan hanya krisis ekonomi, tapi krisis politik, krisis sosial yang kita hadapin, ya kan. Saya bilang, apalagi yang bisa lebih buruk dari sekarang gitu loh, ya kan. Saya jadi harus ambil long term view. Saya bilang, saya akan masukin ke saham. Pertanyaannya saham yang mana gitu loh waktu itu, ya kan. Nah, saya terinspirasi, saya baru baca buku si Peter Lynch waktu itu, One Up on Wall Street. Dia bilang kalau kita menghadapi suatu krisis dan kita udah nggak tahu lagi mesti bagaimana, dia bilang, ya kan, kita harus sit back, dia bilang, kita lihat big picture-nya seperti apa dan kita coba mikir apakah benar dunia ini akan runtuh, ya kan. Coba cari perusahaan atau saham yang kira-kira perusahaannya tidak akan bangkrut. Saya mikir setengah mati apa nih perusahaannya. Akhirnya saya pikir, wah, Astra Internasional. Ini company yang menurut saya dari sisi corporate governance bagus, ya kan, produk-produknya udah terbukti, ya kan, track recordnya bagus semuanya. Harga saham Astra waktu itu udah turun dari Rp4.000 ke 450. Saya pikir udah murah dong, udah diskon 90% nih kalau istilah Pak Keng Hong, ya kan. Dari 4.000 ke 450. Saya bilang masa iya sih bisa turun lagi. Saya dorong itu semua uang ke Astra Internasional di 450. 2 minggu lagi jadi tinggal setengahnya loh. Waduh. Tinggal 225. Jadi ternyata apa yang kita pikir udah murah, kalau lagi krisis begitu, pasar itu udah sangat emosional. Udah tidak rasional sama sekali. Yang kita pikir murah ternyata bisa jauh lebih murah lagi, masih bisa turun 50% lagi. Untung saya pegangin terus, saya bilang udah deh. Saya udah nggak sanggup cut loss lagi, ya kan, dan saya udah janji saya mau ambil long term view, saya tungguin. Nggak sampai sebulan dia recover. Tiba-tiba naik jadi Rp700, ya kan. Nah udahlah, itu saya mulai recovery dari situ. Tapi memang abis itu saya juga main saham yang lain. Tapi waktu itu memang udah strateginya udah nekat gitu loh, ya kan. Semuanya dorong ke satu saham pokoknya. Kita cari saham yang bagus, dorong ke satu saham. Udah nggak ada yang namanya diversifikasi lagi. Tapi ya alhamdulillah setahun kemudian recover sih ternyata. Take profitnya di berapa Pak? Astranya? Take profitnya, Astranya kecepatan saya. Di angka berapa? Saya jual di 700. Oh, pas 700. Jadi dari 450 turun ke 225, wah udah jantung udah mau copot kan. Pas naik ke 700 pikir, untung 50% mendadak, ya kan. Oke. Langsung kabur saya. Pindah ke tempat lain. Pindah ke tempat lain. Tapi itu memang waktu market recover, ya. Inilah pelajaran yang mungkin kita bisa ambil, ya kan. Pasar itu sangat emosional selalu. Waktu turun nggak kira-kira, waktu naik juga nggak kira-kira, ya kan? Orang juga nggak mikir, waktu mau beli semua udah nggak mikir valuasi lagi. Sama juga waktu jualan udah nggak mikir valuasi gitu loh. Jadi waktu naik juga udah kayak orang gila semuanya. Sampai bingung juga ngeliatnya gitu loh. Pak Keng Hong gimana Pak? Waktu 98 tuh. Sama juga kurang lebih. Waktu itu baru jadi investor tuh Pak, full. Oh enggak, saya kan beli saham kan tahun Bukan, maksudnya 89. yang full time jadi full time investor. 96. Wah. 96. Jadi kalau Pak Yos katanya bangkrut, saya nyaris. Kalau bangkrut kan nggak bisa beli saham lagi, nyaris ya. Jadi uang saya itu berkurang 85%. 85%, sisa 15%. Jadi nyaris. Pak Keng Hong waktu itu udah full time investor tuh Pak. Full time, ya. Punya istri, ibu rumah tangga, punya anak 2. Saya nggak kerja lagi, ya kan saya nggak kerja di mana-mana. Duit tinggal 15%, ya. Tapi bersyukur saya, kalau Pak Yos tadi beli Astra, saya beli anak perusahaannya Astra, United Tractor. Ya. Kenapa saya beli United Tractor? Masa harga saham 250, laba usaha per saham 7.800 ya. Coba lihat laporan keuangan tahun 98 itu laba usaha per sahamnya, laba usahanya 1,1 triliun. Ya. Dibagi dengan jumlah sahamnya 138 juta kan 7.800 per saham. Harga saham 250 juga nggak bisa diversifikasi. Seperti Pak Yos bilang, dia put everything in Astra. Saya juga put everything in United Tractor, nggak bisa pilih yang lain. Masa laba usaha per saham 7.800 saya bisa pilih yang lain kan nggak mungkin.
Ini ada Mercy dijual harga bajai, semua masukin. Beli seluruhnya hanya di satu counter, sama seperti Pak Yos, saya juga satu counter. Kalau Pak Yos punya turun dulu, saya punya nggak turun, cuman mandek dia mandek, lama mandek gitu main di 400 gitu ya. Kalau ada orang tanya ke saya, Hong beli saham apa Hong? Saya bilang beli UT, bener dong, saham cuma UT doang kan, beli UT. Besok dia datang lagi ketemu, Hong boleh beli saham apa Hong? Beli UT. Terus lama-lama dia ketemu saya, bosen Hong, UT Hong, yang lain dong. Saya bilang kalau kamu tanya saya saham 3, nomor 1 UT, 2 UT, 3 UT, saya bilang gitu. Habis semua sahamnya cuma satu kan. Lama nggak naik-naik. Nilai buku per saham 7.800, harga saham 400 loh nggak naik-naik. Terus kalau ada orang tanya lagi, Hong, harga wajar UT berapa sih? Saya jawab, harga saham di market 400. Saya bilang, ya kurang lebih 100.000. Orang pikir, Kengong udah gila kali ya, saham 400 dia bilang harga wajarnya 100.000. Saya bilang, sebetulnya saya hitungannya sederhana loh, laba usaha per saham 7.800, saya kasih PI 15 kali kan 100.000 kan gitu. Ternyata saham itu yang mungkin orang lain anggap saya gila 100.000, ternyata saya juga salah. Kenapa? Saya hitung dari price earning ratio 15 kali dari laba masa lalu. Ternyata UT kan growing company-nya kan. Akhirnya bukan 100.000 itu, mungkin ketika UT 30.000 sekian itu kalau dikali 11,4 kali dia udah split, udah kasih bonus, right issue, mungkin udah 600.000 sekian. Yang saya bilang 100.000 ternyata 600.000 sekian ya. Karena saya hitungnya dari earning masa lalu. Kita lupa bahwa UT itu kan growing company-nya. Ya kira-kira demikian saya survive. Cuman bedanya saya jualnya di 2004, saya pegang 6 tahun. Itu saya jual di 15.000 juga nggak konsisten dengan diri saya sendiri. Saya udah bilang, itu PI 15 kali kan 100.000. 15.000 saya jual. Kenapa? Satu, dia right issue. Kedua, dia brow call, punya saham 60% dia jual 40 juta. Jadi saya dia right issue saya nggak gitu suka. Udah saya 15.000. Dan yang berikutnya saya juga gemetar loh. Kan duit saya kecil tiba-tiba jadi gede kan, jadi banyak. Terus saya pikir kalau nanti dia turun lagi duit saya hilang gimana? Kan ilmunya masih belum tinggi kan. Nanti kalau hilang lagi jadi asap kan, duitnya hilang lagi kan, duit gede nih. Saya salah, saya jual. Ya udah akhirnya dia kira-kira 15.000 waktu itu. Setelah split, akhirnya dia naik jadi 600.000 sekian ya. Demikian. Saya survive di tahun 98. United Tractor. Pak Yos Astra, gue anak perusahaannya aja. Nah, mungkin kita kan tadi saya udah sempat mention kita udah ada beberapa kali krisis gitu kan, 98, 2008 dan 2020. Sebenarnya kalau Pak Yos dan Pak Keng Hong nih udah berpengalaman 30 tahun lebih, sebenarnya krisis-krisis ini bisa kita predik nggak sih Pak? Bisa nggak sih kita meng-avoid atau menghindari krisis nih Pak sebagai investor misalnya? Ya, jadi kalau saya terus terang saya nggak percaya, ya kan. Ibaratnya begini, kalau kita datang ke satu party gitu ya, ada pesta ulang tahun, kemudian kita lagi happy nih, mulai minum ya kan, udah mulai happy, semua tiba-tiba ada yang nyuruh pulang, mau pulang apa enggak? Nggak mau kan kita kan, ya kan. Sama kita juga main di pasar modal, main saham juga begitu. Waktu kita lagi untung, gini, yang namanya krisis itu atau market crash tidak pernah terjadi waktu marketnya lagi tenang terus tiba-tiba crash. Nggak pernah. Selalu yang namanya crash itu semua lagi happy, semua lagi make money, ya kan, lagi enak-enaknya make money di market. Ada nggak yang mau disuruh stop? Bohong kalau bilang stop. Ya kan, pasti semua akan gulung terus di market. Itulah kenapa terjadi market crash. Makanya saya bilang kalau ada yang bilang bahwa dia bisa prediksi market udah mau crash, itu bohong menurut saya. Tapi anyway, menurut saya yang penting itu bukan memprediksi market crashnya, tapi bagaimana caranya waktu market itu crash,
kita tetap bisa berpikir dengan kepala dingin, bisa berpikir secara rasional, memanfaatkan peluang yang ada, karena banyak Mercy yang dijual dengan harga baja itu nantinya tuh, waktu marketnya crash ya kan. Dan setelah itu bagaimana kita bisa keluar dari krisis itu, malah kita bisa menjadi lebih sukses dan lebih kaya gitu dari krisis itu. Jadi menurut saya kalau kita ngomong soal krisis, udahlah, nggak usah ngimpi kita bisa memprediksi kapan krisis itu terjadi. Mendingan ya kan kita belajar bagaimana caranya waktu krisis itu terjadi kita tetap tenang dan bisa memanfaatkan peluang yang ada. Kalau Manfaat peluang ya. pakai Hong gimana pakai Hong? Apakah kita bisa memprediksi krisis ya? Seperti Pak Yos tadi bilang apa? Bohong katanya. Sebetulnya saya juga mirip-mirip ya. Cuman saya pakai bahasa Inggris saja sedikit ya. Asik. Yesterday is a history. Tomorrow is a mystery. Ya, hari esok itu misteri, tidak ada seorang pun yang tahu ya. Bahwa krisis itu datang nggak ada yang tahu. Ya. 98, 2008 atau tahun 2020 nggak ada yang tahu. Cuman untuk mengantisipasi krisis itu supaya saya jangan terkapar ketika krisis, saya tidak mau berhutang. Ya, saya tidak punya hutang. Sampai sekarang saya tidak berani berhutang. Suruh saya dorong uang saya 99, sekian persen dibeliin saham, saya berani. Saya berani, ya. Sisain uang saya 100 juta aja buat saya hidup sebulan, oke. Ya. Saya berani dorong saya. Tapi jangan suruh saya tambah utang. Karena ketika krisis datang saya nggak bisa bertahan. Kalau saya nggak berhutang, krisis sedalam apapun saya bisa bertahan. Nggak ada yang bisa for sale, saya punya saham kan saya pegang terus. Saya akan menunggu dia kembali naik lebih tinggi lagi. Jadi antisipasi saya itu, saya nggak tahu. Karena tomorrow is a mystery. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan terjadi hari esok. Untuk mengantisipasi itu saya tidak berhutang. Jadi saya ketika krisis datang, saya punya daya tahan yang kuat. Nggak apa-apa. Demikian Pak Oli. Anti hutang ya berarti ya. Anti hutang. Ya Terutama nanti buat main saham. kalau utang nanti pakai margin kita di for sale kan kerel lama lokengol hilang dari bursa. Tapi bener nih kalau saya nggak salah Warren Buffett juga yang komennya juga sama tuh pakai Jadi kalau pakai margin ya untuk bermain saham atau berhutang itu memang investor jadi kehilangan satu komponen penting dalam berinvestasi, kesabaran. Nah, kesabarannya jadi nggak ada kalau pakai margin. Kalau pakai Hong ini luar biasa sabarnya. Oh ya kan bursa adalah perangkat untuk memindahkan uang orang tidak sabar kepada orang yang sabar. Jadi kalau kita tidak sabar di bursa, hati-hati loh. Uang kita di kantong kita bisa pindah kepada orang yang sabar gitu Pak. Nah ngomongin tentang sabar nih, saya dengar-dengar Pak Keng Hong kalau misalnya nge-hold satu saham tuh bisa sampai belasan tahun tuh. Jadi sabarnya tinggi banget. Nah pertanyaannya Pak Keng Hong kalau berinvestasi trading juga gak sih Pak? Sama sekali tidak. Sama sekali tidak ya. Karena gini, kalau orang yang trading itu kan dapatnya uang receh. Kalau orang buy and hold dapatnya uang gede ya. Okay. Karena untuk mendapatkan uang besar itu bukan dari jual beli saham, tapi dari menunggu, dari waiting. Oke, sabarnya itu ya. Sabar. Terus Kan? kriteria Pak Keng Hong untuk take profit atau cut loss itu berarti apa? Cut loss nggak pernah. Oh, Kan saya kan beli Mercy harga Avanza. Iya. Kalau dia turun lagi artinya dijual di harga Udah baja. hancur banget berarti. Tambah lagi lebih banyak. Tambah lagi lebih banyak. Cut loss hampir nggak pernah. Jualnya kapan? Jualnya kapan? Ketika saya beli Mercy harga Avanza, ketika si Avanza balik lagi ke Mercy, ya saya jual harga wajar. Oke, harga wajarnya tuh kriterianya gitu tuh. Ya, Kembali ke harga Mercy-nya dulu. Begitu mudah dan sederhana ya. Betul. Oke. Kalau misalkan Pak Yos nih, Pak Yos tuh tipe-tipe investor yang perhatiin chart gak sih? Technical analysis, Pak Yos tuh percaya gak sih? Jujur saya jarang banget sih Jarang. menggunakan technical analysis. Tapi saya tahu ada cukup banyak orang yang pakai technical analysis. Beberapa cukup sukses melakukan trading dengan technical analysis. Saya sendiri kurang begitu cocok dengan technical analysis. Ada beberapa hal yang menurut saya kurang cocok dengan saya.
pertama-tama yang namanya technical analysis itu kita rely on harga yang sudah terjadi di pasar dan volume perdagangan yang sudah terjadi di pasar secara historical, ya kan. Sementara kalau fundamental analysis itu kita menganalisa bisnisnya ini seperti apa dan kedepannya seperti apa. Jadi kita ngelihat ke depan kalau yang namanya fundamental. Sementara technical analysis itu lebih ngelihat ke belakang, ya kan. Jadi kalau dengan saya punya investing principle agak nggak matching gitu loh. Karena saya konsepnya waktu saya beli saham adalah saya memiliki part of the business dan saya mau bertumbuh bersama bisnisnya, ya kan. Itu yang problem saya yang utama. Yang kedua juga kalau technical analysis itu kadang-kadang dia jadi bikin kita jadi terlalu sering trading gitu loh, ya kan. Jadi harus in out harus itu dibutuhkan disiplin yang tinggi. Kalau saya sama Pak Keng Hong stylenya beda gitu loh. Kita lebih long term. Kita cari bisnis yang bagus, kita cari valuasinya yang menurut kita ini istilahnya bargain, ya kan. Dan kita pegangin, ya udahlah, kita tungguin aja gitu loh. Jadi memang agak-agak boring sih, ya kan. Tapi kalau kata George Soros, ya kan, if you find your investment entertaining, if you are having fun investing, dia bilang you are probably not making any money. Dia bilang good investing is boring. Menarik tuh. Yeah. Dan menurut saya kenyataannya memang begitu gitu loh. Ternyata ya kalau dari pengalaman kita yang kita benar-benar menghasilkan banyak keuntungan itu biasanya boring sih gitu loh. Nunggunya lama bener gitu ya kan, lama orang kita ngomong sama orang nggak percaya gitu, agak ngeselin sih gitu loh ya kan. Sampai satu hari orang baru kebuka masa bener juga ya gitu loh ya kan. Good investing is boring. Terus cara sabarnya gimana Pak? Pakai ngomong sama Pak Yos tuh belajar sabar tuh gimana sih Pak? Kita harus yakin sama yang kita beli, ya kan? Kita harus ngerti apa yang kita beli, ya kan? Dan kita yakin bahwa pasar ini salah ngelihat gitu loh. Ada mismatch antara harga yang terjadi di pasar dengan the real value of the company, ya kan? Kita harus yakin itu, ya kan? Dan kita tungguin sampai akhirnya pasar matanya kebuka dan menyadari bahwa saham ini harusnya harga bukan segini gitu loh. Ya kan, harganya bukan harga Avanza nih, harga Mercy gitu loh harusnya. Kalau Pak Keng Hong gimana cara belajar sabarnya tuh? Belajar sabar itu kalau kita membeli sesuatu yang kita tahu seperti yang Pak Yos bilang, tentu kita bisa bersabar. Kalau kita tidak tahu apa yang kita beli, ya tentu kita tidak bisa bersabar. Kalau kita beli kucing dalam karung, ya mana bisa bersabar. Kalau kita beli karena dengar tukang pom-pom, influencer, mana bisa bersabar. Bersabar tentu dari hasil yang kita baca laporan keuangannya semua. Tahu berapa penjualannya, tahu berapa labanya, tahu berapa modalnya, tahu berapa hutangnya, tahu dia punya price earning ratio berapa, price to book tahu semuanya. Ya kalau kita tahu semuanya, kita tahu ini Mercy harga Avanza, tentu kita bersabar. Kecuali kalau dia beli kucing dalam karung, dia tidak tahu apa yang dia beli, ya mana bisa bersabar. Galau terus. Nggak boleh instan berarti itu Pak. Nggak boleh instan. Harus dikerjain PR-PR semua harus, Pak. Ya. Hati-hati dengan influencer pom-pom saham dari apa ya? Jangan, bahaya itu. jangan dengar. Nah, kalau ini Pak, kalau tadi kan udah masalah sabar nih dalam berinvestasi. Nah, terus kalau untuk milih saham tentunya kan kita tahu tadi profit harus bagus, balance sheet juga harus oke, pertumbuhan juga harus oke. Nah, untuk kredibilitas dari owner Pak atau dari manajemen gitu Pak, gimana investor tuh harus memilah-milah tuh Pak? Tentunya kalau Pak Yos dan Pak Keng Hong kan mungkin udah 30 tahun jadi udah pengalaman dengan berbagai jenis perusahaan juga udah banyak tuh Pak ya gitu. Jadi milah-milahnya gimana tuh Pak? Dan kita harus bagaimana memasukkan komponen itu ke dalam pertimbangan kita ketika kita mau berinvestasi itu Pak? Jadi dulu waktu saya masih jadi analis ya, saya kan suka bawa investor-investor dari luar negeri untuk company visit gitu loh, ketemu sama manajemen segala macam, kita analisa lah, kita interview mereka, nanya bisnis prospeknya, nanya industrinya segala macam. Dan dulu sering sekali investor-investornya bilang ke saya, sebetulnya bisnis ini bagus ya, cuma saya kurang suka dengan ownernya. Karena mereka tidak memiliki track record yang bagus, ya kan? Dan manajemen ini kayaknya
tidak memiliki good corporate governance. Tapi sahamnya murah gitu ya kan. Dulu tuh saya sering berpikir gitu, kenapa sih gitu loh ya kan, yang namanya good corporate governance ini kok kayaknya big deal banget gitu loh. Yang penting sahamnya murah, bisa naik gitu, kita bisa make money gitu loh ya kan. Setelah saya mulai agak pinteran dikit gitu ya kan, belakangan saya baru ngerti gitu loh ya kan. Warren Buffett selalu ngomong, it's very hard to get a good deal from bad people. Ya. Dan saya baru ngerti gitu loh, kenapa corporate governance ini penting, karena in the long run, again, ini kan kita ngomong kalau saya stylenya long term gitu ya kan. In the long run, kalau kita beli saham tapi memang pemiliknya tidak punya niat yang baik, walaupun bisnisnya bagus seperti apa, selalu ada aja gitu loh akal-akalannya mereka, sehingga kita tuh untuk bisa mendapatkan gain yang pantas itu nggak susah banget gitu loh. Ya, jadi itu pengalaman saya, akhirnya makanya saya sekarang mulai ngerti gitu loh betapa pentingnya namanya good corporate governance ya kan, track record dari ownernya seperti apa. Kalau Pak Keng Hong gimana Pak untuk ini? Sama seperti yang Pak Yos bilang. Bagi saya malah tata kelola itu segalanya. Ya. Jadi kalau saya membeli satu perusahaan, tentu saya juga lihat manajemennya, si pemiliknya, apakah mereka orang-orang yang jujur dan berintegritas, atau orang-orang yang suka mengambil uang perusahaan untuk memperkaya dirinya. Ya. Sangat berbahaya sekali, terutama saya sebagai seorang sleeping shareholder, mempercayakan uang saya kepada orang yang tidak jujur dan tidak berintegritas. Jadi kalau saya melihat berapa murahnya pun itu company, tapi kalau perusahaan itu pemilik dan manajemennya tidak jujur dan tidak berintegritas, pasti dia akan dicoret oleh saya. Ya, itu keluar. Karena bagi saya good corporate governance itu segalanya buat saya. Saya kerja di bank 17 tahun. Ketika saya memberikan kredit kepada calon debitur, ada rumus 5C loh. Iya, rumusnya. C yang pertama apa? Karakter. Jadi bagi saya corporate governance itu segalanya. Jadi kalau pemilik dan manajemen, direksi dan komisaris dia tidak jujur dan tidak berintegritas, nggak bakalan saya beli perusahaannya. Saya nggak mau mempercayakan uang saya, harta saya kepada orang yang tidak jujur dan tidak berintegritas. Sekian Pak. I see. Nah ini pertanyaan nih Pak. Sekarang portfolio Pak Keng Hong sama Pak Yos itu ada berapa saham? Terbanyaknya berapa, terkecilnya berapa? Dan menurut Bapak ini portfolio tuh harus didiversifikasi gak sih? Saya dulu Pak Keng Hong. Pak Yos dulu boleh. Saya selalu bilang ke orang begini, kalau kita jadi private investor, ya kan, jangan diversifikasi, ya kan. Kalau kita nggak ngerti apa yang kita kerjakan, ya jangan investasi sekalian gitu loh, ya kan. Kalau kita ngerti apa yang kita kerjakan, nggak terlalu perlu diversifikasi, ya kan. Kalau kita mau diversifikasi, belilah reksadana, gitu loh. Jadi kalau saya sendiri, secara pribadi, mungkin 4 saham pertama itu udah 90% kali dari total investment saya. Sangat concentrated, ya kan. Kayak saya bilang gitu loh, karena saya yakin sama apa yang saya beli, saya ngerti gitu loh. Ya kan, kalau nggak ngerti, ya jangan main. Mendingan kita percayakan uang kita sama manajer investasi aja gitu loh. Jadi susah fokus juga berarti ya Pak ya? Iya, jadi nggak bisa kerja juga kan. Kita mau coba main sendiri, akhirnya kita ngeganggu kerjaan kita yang lain juga gitu loh. Oke. Jadi jangan setengah-setengah gitu loh, iya apa enggak gitu. All in. 100% fokus. Fokus. Kalau Pak Keng Hong? Itu sama seperti apa yang Pak Yos bilang ya. Kan dulu sahamnya cuma satu Astra. Saya juga sahamnya cuma satu. Kalau sekarang nggak bisa diversifikasi karena terlalu bagus dan terlalu murah ya. Oke. Sebetulnya diversifikasi itu untuk melindungi ketidaktahuan kita. Ya, kalau kita tidak tahu, ya kita harus diversifikasi. Kalau kita tidak tahu, kita harus diversifikasi. Untuk melindungi ketidaktahuan kita. Diversifikasi itu diajarkan di universitas ternama, ya, pakar-pakar ekonomi mengajarkan diversifikasi. Ya. Tapi sebetulnya diversifikasi itu untuk melindungi ketidaktahuan kita. Orang yang tahu membuat dia tidak bisa diversifikasi. Oke, menarik nih. Orang yang tahu membuat dia tidak bisa diversifikasi. Seperti Pak Yos,
Mana bisa pilih saham yang lain. Dia pilih Astra, udah diskon 90%. Saya juga nggak bisa diversifikasi. Beli United Tractor satu counter. Laba usaha per saham 7.800, harga 250 kan nggak bisa pilih yang lain. Cuman itu satu. Ya, jadi begitu. Diversifikasi untuk melindungi ketidaktahuan kita. Orang yang tahu membuat dirinya tidak bisa melakukan diversifikasi. Gitu. Sick. Quote of the day. Dan supaya bisa tahu riset. Oh iya, harus. Itu tuh ada quote di situ ya Pak dari Warren Buffett ya. Karena risk comes from not knowing what you're doing. ya, tentu kita harus melakukan pekerjaan rumah. Ya. Kunci sukses dari seorang investor adalah membaca laporan keuangan. Itu kunci, nggak ada cara lain. Ya. Betul. Oke, itu kita harus tahu apa yang kita beli. Ya. Jangan pernah beli kucing dalam karung. Jangan pernah kita beli saham karena dengar tukang pom-pom, influencer. Jangan. Krisis itu dalam bahasa Cina terdiri dari 2 kata, yaitu wei qi, dia bilang, ya kan. Wei itu artinya danger, bahaya. Qi itu artinya opportunity atau peluang. Meskipun uang saya hilang 90%, yang sisa 10% ini saya masih kaya loh. Happy. Kenapa? Meskipun uang saya hilang 90%, yang sisa 10% ini saya masih kaya loh. Oke, kembali lagi kita ke segmen kedua nih ya. Jadi tadi kan kebetulan Pak Keng Hong dan Pak Ya sudah banyak sharing nih mengenai pengalaman, investment filosofi. Nah ini mungkin kita mau coba relate ke ke era sekarang atau ke generasi-generasi muda yang ada saat ini. Kalau kita tahu kan rasanya udah semakin melek investasi nih gitu, banyak publik dan generasi muda kita. Kalau kita lihat juga di pasar modal sendiri kan jumlah investor tumbuhnya cukup tinggi tuh Pak. 5 tahun terakhir mungkin investor lokal kita jumlahnya hampir 700% bertumbuhnya selama 5 tahun ini, dan porsi usia juga yang masuk nih juga cenderung lebih muda nih. Katanya sih milenial sampai hampir 80% dari jumlah investor baru yang masuk nih. Gitu. Jadi mungkin kalau pertama ke Pak Keng Hong nih Pak, gitu kan. Kan investment style ada macam-macam nih. Kalau Pak Keng Hong kan mungkin value gitu Pak ya, yang fokusnya gitu ya. Cuman ada beberapa terutama yang muda-muda bilang, wah value investing ini udah sulit nih Pak diaplikasikan di kondisi pasar saat ini nih. Gitu. Jadi menurut Pak Keng Hong kalau bisa di-share gimana tuh Pak? Itu kan kata orang sulit, tapi buat saya ya tetap masih jalan sampai sekarang seperti itu. Biasanya yang ngomong begitu yang nggak punya saham, yang kan andai kata punya pun sahamnya cuma sedikit. Ya. Tapi orang yang sahamnya banyak nggak ngomong seperti itu ya. Tetap dia value investing tetap masih berjalan ya. Beli Mercy harga Avanza ya, menunggu sampai dia balik ke Mercy lagi. Saya rasa value investing itu tetap masih berjalan. Kalau dia mengatakan tidak berjalan ya biasanya yang ngomong sahamnya cuma sedikit atau nggak punya saham gitu Pak. Tapi kalau di market level sekarang mungkin kalau lagi market di level 6.700 lebih sedikit gitu Pak yang bisa diinvest gitu Pak ya. Ya tentu saja peluang itu selalu ada, opportunity pasti ada. Meskipun indeks kita di 6.700 tetap ada saham yang bagus dan murah masih ada, cuman mungkin tidak banyak. Tidak sebanyak ketika IHSG kita di 4.000. Tetap opportunity masih ada ya. Mungkin berikutnya mungkin ke Pak Yos nih Pak. Ini kalau kita ngelihat di negara-negara maju gitu ya, ini kan juga salah satu alternatif investasi generasi muda misalnya kan juga ke ETF gitu Pak ya.
market itu efisien gitu ya. Jadi daripada repot-repot kita beli reksadana atau investasi sendiri, udah beli ETF aja gitu. Jadi apa gitu Pak? Saran buat generasi muda nih beli ETF aja karena ya nggak repot gitu kira-kira. Ya. Jadi memang ETF ini harus diakui secara popularitas ya. Sejak tahun 90-an ini luar biasa gitu. Karena banyak yang percaya bahwa, dan memang kenyataannya ternyata memang begitu ya, bahwa banyak sekali fund manager yang ternyata underperform. Nah, yang namanya istilah market ini efisien atau yang kita bilang efficient market hypothesis, itu mengatakan bahwa sangat sulit untuk seorang investor bisa secara konsisten outperform the market dalam jangka panjang, ya kan. Dengan kata lain, karena dibilang di teori itu dibilang bahwa semua informasi yang available di pasar sudah terrefleksi di harga saham itu sendiri, sehingga saham itu hanya akan bergerak atas dasar informasi yang baru lagi gitu loh. Karena itu tidak ada istilah saham yang namanya masih undervalued atau overvalued, kan gitu ceritanya yang namanya efficient market hypothesis, ya kan. Nah, sampai sekarang ini perdebatan nggak selesai-selesai gitu loh, yang namanya efficient market hypothesis ini bisa dibuktikan apa enggak, sulit sekali untuk dibuktikan. Cuma yang saya mau bilang adalah begini, mungkin benar bahwa semakin lama market itu semakin efisien. Tapi pengalaman kita mengatakan bahwa realitanya di pasar itu yang menggerakkan harga saham itu bukan hanya teori fundamentalnya, bukan hanya informasi yang ada di pasar, ya kan. Tapi sering sekali market itu bergerak karena faktor psikologis, faktor emosi, ya kan. Seperti yang saya bilang tadi, market itu selalu overshoot, kita bilang. Lagi turun overshoot, lagi naik juga overshoot, ya kan. Nah, itulah di mana terjadi yang namanya opportunity atau peluang investasi yang luar biasa. Sering sekali terjadinya begitu. Jadi kalau dibilang bahwa pasar itu sudah efisien, kita tidak bisa outperform, ya coba dilihat ada Pak Keng Hong, ada saya gitu loh di sini, ya kan. Ada yang namanya Warren Buffett gitu, ya kan, yang ternyata bisa kok outperform, ya kan. Tinggal masalahnya bagaimana cara kita memanfaatkan peluang yang ada. Peluang itu selalu ada di pasar. Apakah mau indeks di 2.000, di 4.000, di 6.000, di 8.000, selalu ada peluang, ya kan. Kita harus sabar nunggu peluang ini nongol, dan biasanya nongol ini waktu marketnya lagi panik gitu loh. Disitulah peluang nongol. Dan disitulah kita punya kesempatan untuk outperform. Ya, saya termasuk orang yang tidak percaya pasar efisien. Pasar itu efisien, saya sangat tidak percaya. Artinya kalau pasar itu efisien, saya nggak bisa dapat Mercy harga Avanza lagi, nggak bisa dong. Mercy harga Mercy, Avanza harga Avanza. Jadi saya sama sekali tidak percaya dengan pasar itu efisien. Selalu ada Pak ya? Selalu tidak efisien ya. Karena kalau dia efisien nggak bisa dapat lagi dong saya saham Mercy yang dijual harga Avanza. Nggak bisa dapat ya. Jadi saya percaya pasar itu tidak efisien. Demikian. Oke, nah tadi kita udah banyak bahas tentang saham. Saya pengen tahu nih Pak, kan di era digital sekarang teknologi udah tinggi banget, ada beberapa peluang-peluang lain yang di luar saham. Nah Pak Keng Hong sama Pak Yos, itu ada investasi di luar saham gak sih? Yang tangible atau intangible, mungkin lukisan, mungkin properti, mungkin apapun itulah. Ada gak tuh? Mungkin dari Pak Yos dulu. Kalau saya nyoba cukup banyak sih yang saya coba, ya kan. Di luar saham saya coba investasi di lukisan, sampai sekarang masih di jam tangan juga, di properti juga, ya. Banyak sekali yang saya udah coba, kecuali kripto. Saya belum pernah coba kripto sampai sekarang ya. Tapi dari semuanya yang saya coba tetap paling menguntungkan di saham sih sampai sekarang. Kalau yang tadi disebutin di luar saham, lukisan, properti segala macam, mana yang menurut Bapak itu paling menarik nih, paling menggairahkan juga nih? Ya, sebetulnya saya banyak hoki di properti sama di lukisan sih ya. Oke. Cuma again yang namanya lukisan itu kita harus pegangnya jangka panjang banget gitu loh. Seberapa panjang tuh Pak? Oh saya bisa sampai 15 tahun. Oh 15 tahun? Cuma memang kenaikannya luar biasa sih gitu loh. Kira-kira berapa persen? Saya pernah beli lukisan itu harganya cuma 3
350 juta 15 tahun yang lalu. Tahun kemarin saya jual itu hampir 5,5 M. Buset. Gila ya. Cuma ya mesti sabar gitu 15 ya kan. tahun itu tuh. 15 tahun lo nunggunya lo. Ya kan? Oke. Mesti sabar aja sih. Sama lah properti juga begitu. Harus Iya. jangka panjang. Nggak liquid ya. Kita harus punya holding power yang cukup gitu loh. Kalau enggak bisa nggak kuat gitu. Tengah jalan bisa nyerah sih. Dan quite tricky, nggak bisa cut loss atau take profit kapan aja Iya nggak kan. kayak saham. Kalau saham kan kalau kita Langsung. salah wah bisa cut loss gitu loh. Kalau ini susah gitu loh. Nggak liquid. Oke. Lukisan juga nggak liquid. Menarik. Kalau Pak Keng Hong, Kalau Pak Yos investasi di lukisan, saya nggak bisa bedain lukisan bagus sama lukisan jelek. Jadi saya nggak bisa. Ya. Kalau Pak Yos beli jam tangan, saya takut pakai jam tangan mahal. Takut tangan saya dibacok. bahaya. itu minusnya kali ya. Saya masih pakai jam tangan Seiko nih. Sudah saya pakai dari tahun 2005. Ya, jadi saya nggak invest. Itu ada sentimental value-nya atau gimana tuh Pak? Dipakai dari 2005. Bukan, masalahnya ini jam tangan nggak rusak-rusak. Dibuang saya. Ini Seiko maksudnya sponsorin kita ya. Kalau properti Pak? Properti ada sedikit, tapi itu cuman berbentuk villa. Misalnya saya punya villa di Puncak. Jadi kalau saya mau panas di Jakarta, saya tinggal di sana, istirahat di sana. Tradingnya di tetap atas dari gunung. puncak. Hah? Tradingnya dari puncak tuh Pak ya. Oh bisa. Saya dari Omaha aja bisa beli saham kok ya, pakai itu. Pakai WhatsApp call yang gratis, internet hotel lagi kan. Kalau saya mau ke Bandung, saya bisa tinggal di Bandung, di atas gunung. Rumah saya tingginya 1190 dari permukaan laut. Ya. Jadi jam 12 siang pun masih dingin. Ada sedikit. Kenapa saya tidak berinvestasi di tempat lain? Karena bagi saya saham is the best choice. Saham is the best choice. Ini prinsip saya. Yang saya yakini. Tapi apa yang saya yakini ini masih belum dipercaya oleh 99% masyarakat Indonesia. Mereka masih taruh uangnya di bank, dibelikan properti dan lain-lain. Jadi saya tidak berinvestasi di tempat lain karena di kepala saya sudah tercantum saham is the best choice. Oh, ekstremis berarti ya Bapak ya. Ekstremis. Radikal. Investor saham radikal benar-benar 100%. Saham is the best choice. Tadi udah sempet disinggung sedikit tuh Pak Yos juga soal kripto gitu. Wah, ada itu tuh. ada view nggak tuh Pak Yos mengenai kripto? The big Itu buzzword. apa namanya itu, is it an investment gitu ya? Itu kita bisa mesti ngelihatnya kalau menurut Pak Yos gimana nih? Good, bad, atau kita masih mesti banyak belajar aja gitu? Atau gimana Pak? Iya, harusnya jangan nanya saya salah soalnya gitu ya kan. Saya kagak invest di kripto ternyata salah gitu. Tapi sebenarnya begini, kalau saya tuh problem saya dengan kripto adalah gini, saya tahu bahwa ini instrumen yang sangat populer sekarang ya kan, anak-anak milenial banyak banget ya, bukan hanya milenial sih sebenarnya ya kan, even yang generasi yang di atasnya juga banyak yang ikutan main di kripto. Kalau saya lihat driver utamanya adalah karena apa yang bikin kripto ini menarik adalah karena volatility-nya itu sedemikian dahsyatnya ya kan, sehingga banyak orang yang bisa make money dalam waktu singkat gitu loh. Ini menurut saya attraction yang utamanya ada di situ ya kan. Semua orang kepengen sekali cepat kaya gitu loh ya kan. Cuma ya again gitu, saya kadang-kadang saya ingat gitu loh perkataannya Warren Buffett. Dia bilang some things just take time. You cannot produce a baby in 1 month by getting 9 women pregnant. Ya kan? Make sense analoginya. Jadi kadang-kadang saya selalu berpikir gitu bahwa kalau di dalam otak saya, kalau kita mau kaya itu harus ada proses. Ya kan? Saya nggak percaya ada orang yang bisa kaya tiba-tiba dalam waktu sekejap bisa kaya gitu loh. Problem saya dengan kripto adalah begini. Saya nggak ngerti gitu loh yang namanya kripto ini apa. Underlyingnya itu seperti apa gitu loh. Ya kan beda gitu loh. Kalau saya suka perusahaan Apple misalnya. Kalau saya beli sahamnya Apple, saya memiliki sebagian dari bisnisnya. Saya tahu persis produknya bagus, saya tahu persis company-nya itu sangat inovatif, saya tahu persis manajemennya punya track record yang luar biasa, ya kan? Kalau saya beli saham Apple hari ini,
setahun 2 tahun kemudian pasti akan bertumbuh karena mereka akan keluar dengan inovasi-inovasi baru ya kan dan lain sebagainya. Perusahaan juga balance sheet-nya sehat sekali, nggak punya utang dan lain sebagainya. Sementara kalau saya beli kripto, saya nggak tahu bentuknya seperti apa, ya kan? Dan di dalam otak saya 1-2 tahun kemudian jadinya apa gitu loh. Sama juga kan tetap begitu-begitu aja gitu loh, nggak berubah gitu loh. Berarti untuk harganya bisa naik, saya harus bisa mengharapkan ada orang lain yang nggak tahu bagaimana caranya mau beli somehow harganya lebih tinggi dari harga saya. Iya. Iya kan? Cuma itu harapan saya gitu loh. Beda sama saya beli saham Apple. Saya beli saham Apple saya tahu persis gitu loh. Company-nya akan berkembang terus dan saya bisa tumbuh bersama company-nya. Itu problem saya sih. Cuma saya salah sih ternyata. Wah, ini kalau pakai ngong nih pasti tidak cocok sama kripto nih rasanya. Pasti. Ekstremis saham. Tapi saya tidak berinvestasi di kripto, tapi saya tidak menyesal. Saya tidak berani berinvestasi di kripto karena kalau saya beli saham ada perusahaan yang menyertainya. Ya, ada perusahaan. Misalnya saya beli Gajah Tunggal, ada pabrik bannya yang terbesar di Asia Tenggara menyertainya. Tapi kalau saya beli kripto nggak ada asetnya. Iya kan. Bagi saya tidak mau berinvestasi di yang high risk high gain. Saya nggak mau. Yang high risk high gain saya nggak mau. Saya maunya yang low risk high gain. Ya, itu saya baru masuk di situ, low risk high gain. Yang bisa rugi punya saya nggak mau masuk. Ya. Low risk high gain kenapa? Coba bayangin kalau ketika saya beli Indika Energy nilai buku per sahamnya 1.600, harga sahamnya yang di bursa cuma 1.100, ya kan? Itu kan cuma price to book nggak sampai 0,1 loh, 0,06 gitu. Sekarang saya tanya, kalau saya beli Indika itu high risk high gain bukan? Bukan, pasti itu low risk high gain. Udah nggak bisa rugi, bisa untung punya. Gitu. Jadi saya selama ini berinvestasi, saya nggak akan beli kripto karena itu high risk high gain buat saya. Saya beli di saham itu karena low risk high gain. Yang low risk high gain saya mau masuk. Kalau yang high risk high gain nggak mau. Gitu. Oke. Wah, tadi kita udah ngomongin banyak ya tentang saham, investasi segala macam. Nah, ini saya pengen coba drawback dikit nih. Tentang filosofi hidupnya Pak Keng Hong sama Pak Yos. Jadi yang pertama yang pengen saya tanya ini kan Bapak berdua udah berkecukupan ya. Top 1% di Indonesia, udah pasti itu. Nah, Bapak tuh merasa cukup gak sih sekarang? Apakah bakal pengen lebih lagi? Dan lebihnya tuh ada batas gak sih? Itu gimana tuh? Siapa dulu yang jawab? Dari Pak Keng Hong Pak Keng Hong dulu. Saya rasa hidup saya sekarang sudah sangat cukup. Ya, dengan saham yang saya miliki, uang yang saya miliki, tentu hampir semua yang saya ingini bisa saya dapatkan. Ya, jadi sudah happy aja. Sudah cukup menurut saya. Karena saya tidak mau berfokus kepada apa yang belum saya miliki. Kalau saya berfokus kepada apa yang saya tidak miliki, hidup saya jadi susah terus nanti. Ya. Saya mau hidup saya senantiasa happy, senantiasa bersyukur dengan apa yang sudah saya miliki. Saya cukup dengan apa yang sudah saya miliki sekarang. Saya merasa hidup saya jadi happy. Saya tidak mau kepengen lebih lagi. Kalau dikasih lebih lagi ya nggak apa-apa, tapi udah segini ya. Masa nolak sih. Ya nggak nolak. Jadi kalau investasi saham harganya nggak naik juga udah nggak apa-apa gitu sekarang. Tapi saya termasuk orang yang tidak percaya bahwa ada perusahaan company yang bagus, harga murah tuh sahamnya nggak naik. Nggak percaya gitu. Makanya saya masih beli PNLF hari ini. Sebagai pembeli yang terbesar tuh nomor 1 hari ini masih beli. Ya. Karena saya termasuk orang yang tidak percaya ada company yang bagus dan murah, terus harga sahamnya nggak naik. Nggak percaya gitu. Itu nggak mungkin tuh. Oke, pokoknya Pak Keng Hong udah merasa cukup. Tapi kalau misalnya ada bonus lagi ya boleh. Wah, puji Tuhan. Ada dikasih bonus lagi. Dikasih rezeki lagi sama Tuhan masa tolak. Iya. Sekarang hampir semua yang saya ingini saya bisa dapatkan kok. Ya ngapain ya udah cukup. Oke, kalau misalnya Pak Yos. Kalau dari segi materi jelas kayaknya udah cukup lah ya. Ya kayak Pak Keng Hong bilang kalau dikasih lebih ya alhamdulillah ya kan. Tapi
sekarang ini udah cukup. Apakah ada batasnya? Mungkin itu susah di ngomongin ya. Tapi kalau ditanya apa yang saya masih mau lagi gitu sekarang. Sebenarnya kalau dibilang apakah saya udah happy banget sekarang. Tapi kalau apakah ada yang masih mau dicapai? Masih ada. Saya itu punya cita-cita dari dulu kepengen bisa ngajar. Oke. Cuma sampai sekarang belum timingnya masih belum cocok ya kan, sehingga itu salah satu cita-cita saya yang belum tercapai. Saya kepengen sekali bisa ngajar, bisa berbagi ilmu dengan orang-orang lain ya kan, supaya apa yang saya ketahui ini bisa dinikmati oleh orang-orang lain juga gitu loh. Itu sih yang saya kepengen sebenarnya. Oke, passing on the knowledge ya, sama experience. Pak Yos punya cita-cita mau mengajar. Mau ngajar. Saya nggak punya cita-cita mengajar, tapi mengajar terus. Selalu, setiap saat. Saya sudah menjadi dosen tamu di Prastia Mulia 10 tahun. Ya. Saya sudah mengajar dari Universitas Yakuala di Aceh, diundang sampai ke Papua. Oh, dimanapun itu. Iya, jadi saya muter terus dari Sumatera Utara ke Medan, Sriwijaya, Universitas Jambi, Universitas apalagi tuh, Universitas Lampung, turun lagi di Banten, Universitas Ki Ageng itu kan, Tirtayasa itu, Universitas Negeri, terus di ITB aja mungkin udah 5 kali kali, terus muter sampai ke Samratulangi itu di di Manado ya, Universitas Kelabat, di Palangkaraya sampai ke Papua loh. Jadi Bapak punya cita-cita, tapi gue gak punya cita, tapi ngajar terus. Berbagi. Ya, dari Aceh sampai ke Papua apa ya. Oke. Tapi sekarang kalau mau mengajar sebenarnya Pak Yos dengan teknologi Zoom. sekarang nih jauh Iya. lebih ini loh Pak. Bisa lebih sederhana Lebih lah. gampang kali ya sekarang ya malah lebih ya gampang. kalau mau ngajar ya. Iya. Dengan Lebih podcast gampang. saya sebenarnya juga ngajar sih ya Pak ya. Iya. Iya. Iya kan? Ya, jadi Secara kadang-kadang kayak langsung. podcast gini saya ada senangnya juga gitu loh, karena bisa berbagi pengalaman dengan audiens ya kan. Iya. Mudah-mudahan bisa menginspirasi gitu loh Supaya generasi yang orang lebih menjadi muda. kaya. Iya. Mantap. Nah, saya waktu itu pernah baca riset dari Daniel Kahneman. Dia tuh Nobel Prize, menang Nobel Prize in Economics. Dia bilang uang bisa membuat kalian bahagia up to a certain point. Dibilang risetnya dia tuh di Amerika ya, 1,2 miliar. Pendapatannya itu bisa membuat kita bahagia. Setelah dari situ, itu nggak memberikan kita kebahagiaan tapi satisfaction. Nah ini kan pasti Pak Keng Hong sama Pak Yos, dua-duanya udah pasti lebih dari segitulah pendapatannya. Apakah itu yang dirasakan? Apakah bahagia atau enggak dengan pendapatan sebanyak ini atau enggak tuh? Sebenarnya kayak saya bilang tadi, kalau dari segi materi kayaknya sih udah cukup lah ya. Cuma kalau kita invest itu sekarang mungkin motif utamanya bukan soal duit lagi kali ya. Oke. Lebih ke arah personal satisfaction, bahwa istilahnya tuh kan gue yang bener lo yang salah. lebih kayak gitu kali ya. Jadi ada Aku bilang. iya gitu loh. Jadi untuk membuktikan bahwa kita nih bener cara kita mikir gitu loh. Ya kan itu ada satisfaction yang tersendiri sih menurut saya. Oke, tapi Pak Yos happy gak dengan hidup? Saya happy banget. Oke. Happy banget ya kan. Kalau saya terus terang kadang-kadang berasa bahwa ya kadang-kadang kita ngelihat bahwa life can be very short ya kan. Right. Jadi saya sekarang ini saya coba bagaimana caranya saya bisa enjoy saya punya life lebih dari sebelum-sebelumnya. Saya kepengen travel lebih banyak, ya kan. Kepengen olahraga lebih sering, spend time with the family juga lebih sering. Itu yang saya kepengen sih sekarang. Itu terasa semakin mahal tuh Pak ya. Terasa semakin mahal gitu loh. Ya. Spend time sama family dan semuanya Iya. itu ya. Jadi coba menikmati hidup lah gitu. Oke. Itu yang kadang susah tuh Pak. Iya. Iya kan. Nah kalau misalnya Pak Keng Hong, Menurut saya uang itu tidak bisa membuat kebahagiaan. oke. Kalau uang bisa membuat kebahagiaan, maka yang paling bahagia di dunia ini Jeff Bezos. Jeff Jeff Bezos. Bezos, karena dia orang terkaya, iya. Dan kalau dia orang yang paling bahagia kan nggak mungkin dia bercerai dengan istrinya. Kalau uang bisa membuat seorang bahagia, maka yang paling bahagia Bill Gates.
Tapi cerai juga. Nah, ya kan. Dia yang paling bahagia kan, dia paling kaya kan. Tapi ternyata kalau dia memang paling bahagia kan dia juga nggak bercerai. Menurut saya ya kita bisa berbahagia kalau kita punya hati yang selalu bersyukur dengan apa yang kita miliki, puas dengan apa yang kita miliki. Tadi saya lihat Pak Yos itu punya banyak keinginan. Tapi dia nggak bisa lakukan karena dia sibuk sebagai seorang fund manager, ngurusin klien banyak, punya perusahaan, banyak yang dia urusin. Saya bisa melakukan itu semua, kenapa? Saya kan sleeping shareholder, nggak ada kerjaan. Disuruh mengajar langsung berangkat, ya kan? Ayo, ada undangan di Universitas Syakuala, berangkat, ayo. Ke Papua, berangkat ke Papua. Karena saya nggak punya kerjaan, sleeping shareholder. Ya. Jadi beda Pak Yos dengan saya punya, bukan hanya banyak uang, tapi saya banyak waktu. Oke. Karena nggak ada yang saya kerjain kan. Jadi saya nggak punya kerjaan, sleeping shareholder, jadi nggak punya kerjaan. Ke kantor nggak punya kantor. Karyawan satu pun nggak punya, nggak usah diurusin. Klien satu pun nggak ada, nggak usah harus dilayanin. Bos juga nggak ada. Nggak ada yang kasih target ke saya kan. Jadi saya punya waktu luang yang banyak sebagai sleeping shareholder. Beda dengan Pak Yos yang super sibuk karena dia seorang pengusaha kan. Jadi kalau ada undangan, Pak ngajar Syakuala, oke berangkat langsung ke Aceh, ke Papua langsung berangkat, kemana Universitas Kelabat di Manado langsung berangkat gitu. Jadi saya mau apa aja bisa. Iya, jadi saya punya banyak waktu luang, banyak sekali. Kalau saya mau ke Omaha, saya tinggal di Omaha sebulan bisa, mau tinggal 6 bulan juga nggak apa-apa kan, nggak ada kerjaan sleeping shareholder. Ya. Begitu. Ini follow up question dari tadi pertanyaan saya tuh. Kan tadi Bapak bilang berdua happy sekarang. Nah ada gak sih momen di mana Bapak Keng Hong sama Pak Yos nggak happy dengan keadaan Pak Yos dan Keng Hong, keadaan keuangan sama karir nih? Atau bahkan family, atau bahkan ya personal lah. Pernah gak dengan kekayaan sebanyak ini merasa kok nggak cukup ya? Kok nggak happy ya? Pernah gak tuh? Saya dulu, kan tadi saya bilang, saya selalu bersyukur dengan apa yang saya miliki. Nggak pernah saya berfokus kepada apa yang saya tidak miliki. Karena kalau saya memikirkan apa yang saya tidak miliki, jadi hidup jadi susah. Karena saya selalu bersyukur dengan apa yang saya sudah miliki, jadi saya happy terus. Itu kuncinya. Kuncinya gitu ya. Selalu bersyukur dengan apa yang sudah saya miliki. Jadi saya happy terus. Tapi kalau misalkan uang Pak Keng Hong tiba-tiba 90% hilang, bakal happy atau nggak menurut Pak Keng Hong? Tanyaan yang bagus nih. Sebetulnya tahun 2016 juga termasuk krisis buat saya. Ya, krisis buat saya. Karena saham yang saya beli dan uang saya begitu banyak, sahamnya jatuh jadi Rp50. Dari? Pokoknya uang saya banyak sekali. Jadi ya turun. Seperti you bilang hilang 90%. Oke. Tapi saya kalau enggak saya susah banget loh. Ya. Tapi saya bisa melewati krisis itu. Saya tidak berfokus kepada kehilangan uang saya yang gede itu. Tapi saya berfokus kepada uang yang masih ada, sisa uang saya. Jadi saya happy. Kenapa? Meskipun uang saya hilang 90%, yang sisa 10% ini saya masih kaya loh. Masih lebih kaya dari orang banyak. Kenapa masih susah? Ya kan? Jadi saya mengalami krisis tuh tahun 2016 ya. Ada seorang teman saya dari sekuritas cerita ke saya. Hong, di luaran beredar, kamu bangkrut loh Hong. Ada yang, saya bilang, kamu kan tahu loh Keng Hong gak punya utang. Kalau dia gak punya utang, orang yang gak punya utang bisa bangkrut gak sih? Terus saya juga bilang, nama saya masih tercantum loh sebagai pemegang saham di Petrosi. Kalau saya udah bangkrut, nama saya udah hilang loh. Saya bilang, yuk jangan lihat sekarang tahun 2016, harga saham Petrosi itu 285. Nilai bukunya masih 2.000. Sekarang kan terbukti kan, sekarang 2.700, 2.600. Ya. Dan saya juga ingat ada satu statement, ya bunyinya gini.
Kalau engkau kehilangan uangmu, engkau tidak kehilangan apa-apa. Kalau engkau kehilangan kesehatanmu, engkau kehilangan sesuatu. Kalau engkau kehilangan karaktermu, engkau kehilangan segalanya. Wah, saya ingat statement itu. Kalau engkau kehilangan uangmu, engkau tidak kehilangan apa-apa. Oh, saya nggak kehilangan apa-apa. Jadi itu tidak membuat saya stres. Jadi saya tetap happy. Oke. Karakter jangan sampai hilang tapi ya. Itu segalanya. Jangan sampai hilang. Oke, keren. Kalau kita kehilangan uang kita tidak kehilangan apa-apa. Food for thought. Kalau dari Pak Yos? Saya pikir pasti selalu ada aja sih momen-momen yang bikin kita nggak happy ya. Apakah itu dari sisi kerjaan, dari sisi family, dari sisi lain-lain lah ya. Kalau saya sendiri, terus terang sih orangnya jarang stres. Karena saya selalu berpikir positif. Jadi kalau menurut saya kuncinya adalah kita harus berpikir positif, jangan selalu bereaksi terhadap hal-hal yang kecil-kecil. Ya kan, yang akhirnya mengganggu kita punya ritme, ya kan, dan ngerusak kita punya mood gitu loh. So saya bilang pertama-tama berpikirlah positif, ya kan, jangan punya ekspektasi terlalu tinggi terhadap apapun juga, ya kan. Biasanya kalau kita menjalankan dua itu, kita jarang kecewa dan jarang stres gitu loh. Tapi kalau ditanya kalau hilang 90% uangnya kesel apa enggak, kesel juga sih pasti. Kesel juga ya kan. Cuma again saya sebagai orang yang berpikir positif, jujur menurut saya gini, kalau saya selalu yakin kalau uang itu selalu bisa dibikin lagi gitu loh. Oke. Ya kan, cuma masalah waktu aja. Ya kan, jadi kalaupun sampai nih misalnya ya amit-amit, cuma kalau sampai terjadi misalnya krisis lagi atau gimana, uang saya hilang, kekayaan saya turun 90%. Saya pasti akan kesel, pasti akan stres juga sebentaran ya kan. Tapi saya yakin saya pasti bisa recover, pasti bisa pulih. Ya kan? Kita harus yakin sama kemampuan kita gitu loh. Ya kan? Dan saya udah melalui bermacam-macam krisis, bermacam-macam turbulensi di pasar ya kan. Buktinya selalu bisa keluar dengan selamat dan malah semakin besar gitu loh setiap kali habis krisis keluar. Bapak dapat keyakinannya itu dari mana Pak? Dari keluarga kah? Dari pengalaman atau dari mana tuh Pak? Sebetulnya bukan dari keluarga atau dari mana ya, dari keyakinan terhadap diri kita sendiri sama kemampuan kita sendiri sih. Ya kan, dan kayak saya bilang gitu loh, saya udah ngalamin berkali-kali krisis tahun 98, tahun 2008, 2020 ya kan. Setiap kali habis krisis saya bisa keluar malah bukan hanya seperti sebelum krisis, malah lebih hebat lagi daripada sebelum krisis. Kuncinya kayak saya bilang selalu berpikirlah positif. Saya ingat waktu itu saya pernah dikasih nasihat sama Pak Mokhtar Yadi. Waktu tahun 98. Waktu saya udah bingung nih, wah krisis kok kayak begini. Saya belum pernah ngalamin krisis seperti itu gitu loh. Satu hari dia datang ke tempat saya ngobrol, dia bilang, Yos kamu tahu nggak? Dia bilang, krisis itu dalam bahasa Cina terdiri dari dua kata, yaitu wei qi, dia bilang. Ya kan? Wei itu artinya danger, bahaya. Qi itu artinya opportunity atau peluang. Jadi yang namanya krisis itu selalu ada dua elemen. Elemen pertama ada bahayanya, elemen kedua ada peluangnya. Dia bilang ya kan. Jadi dia bilang, coba kamu lihat, dia bilang dalam setiap krisis selalu ada peluang. Carilah peluang itu, manfaatkan. Ya kan. Itu saya selalu ingat, sampai sekarang saya nggak pernah lupa. Makanya buat saya setiap kali krisis, memang permulaannya kesel. Tapi sebenarnya dalam hati kecil saya seneng loh kalau ada krisis. Karena setiap kali ada krisis tuh peluangnya banyak banget gitu loh. Iya kan. Nah, tapi untuk bisa seperti itu kita harus bisa berpikir positif sih. Kalau enggak pasti stresnya lebih banyak daripada excitementnya gitu. Peluangnya malah nggak kelihatan ya. Iya nggak kelihatan. Sama tadi tuh Pak ya, harus bisa berpikir jernih tuh Pak ya. Harus bisa berpikir jernih. Dan itu dari pengalaman tuh. Itu dari pengalaman dan dari jam terbang terus terang ya kan. Nggak bisa langsung gitu aja ya. Ya di saat kita ngeliat orang-orang pasarnya udah tidak irasional, kita jangan ikutan nama pasarnya, ikut-ikutan irasional gitu loh. Cuma of course orang bilang it's a lot easier said than done, ya kan. Ngomongnya gampang gitu loh, prakteknya susah, ya kan. Prakteknya bagaimana ya? Harus punya jam terbang yang tinggi, ya kan. Harus udah ngalamin jatuh bangun berkali-kali, ya kan. Harus bisa berpikir positif. Kuncinya di situ sih menurut saya. Oke. Wow, keren. Food for thought-nya banyak banget sekarang ya. Oke. Pak Kengong.
Ya. Kalau ini kan Pak Kengong full time investor nih Pak ya. Tadi Ya. Bapak udah cerita nih, nggak ada karyawan segala macam ya. Kira-kira rutinitasnya kalau hari-hari, terutama di pagi hari tuh Pak, kayak apa tuh Pak Kengong? Jadi sebagai kalau teman-teman yang mungkin baru mau memulai jadi full time investor tuh, biar ada kebayang nih Pak Kengong kalau sebagai full time investor, rutinitas paginya kayak apa tuh Pak Kengong? Saya biasa bangun pagi jam 6. Habis bangun pagi, saya biasanya ke depan rumah saya. Saya ambil 4 koran. Ada 4 Pak korannya. Langganan 4 koran. Emangnya milenial bacanya HP, kalau saya tetap orang tua masih baca paper. Biar sebulan cuma 620 ribu aja. Kemudian saya duduk di taman di rumah saya, 4 koran dengan secangkir kopi. Itu yang paling saya nikmati setiap hari, setiap pagi. Saya nggak usah cari informasi, nggak usah. Ada jurnalis-jurnalis yang cari informasi buat saya di koran itu. Saya banyak membaca, jadi koran, annual report, laporan keuangan, aksi-aksi korporasi dari perusahaan publik, dari website Bursa Efek Indonesia juga saya baca semuanya. Jadi saya banyak membaca. Karena bagi saya, orang yang banyak membaca, dia jadi banyak tahu. Orang yang banyak tahu, dia dekat dengan kepintaran. Orang yang dekat dengan kepintaran, dekat dengan kekayaan. Membaca adalah sumber inspirasi. Ya. Jadi saya banyak membaca berita, baca laporan keuangan, karena bagi saya kunci sukses dari seorang investor saham adalah membaca laporan keuangan. Nggak ada cara lain. Ya. Demikian Pak. Itu keseharian saya. Mau diterusin nggak sampai malam? Itu pagi. Itu biasa sampai jam 9. Oh jam 9 tuh Pak? Kalau setelah jam 9 biasa saya lihat monitor ada saham apa yang saya mau beli atau jual gitu ya. Kalau lihat monitor tuh intens, maksudnya harus lihat terus atau? Kalau saya lagi mau beli saham ya saya lihat. Kalau saya mau jual juga saya lihat. Tapi karena tiap hari beli saham, tiap hari jual saham, jadi lihat terus. Tapi itu di rumah. Ya. Jadi yang saya lakukan sebagai seorang sleeping investor, saya biasanya sebut yang saya lakukan tiap hari itu RTI. Yaitu Reading, Thinking, and Investing. RTI. Ya. Reading, Thinking, and Investing. Oke. Ya. Jadi kalau selesai market tutup, saya biasanya tidur. Tidur kan bisa meningkatkan imunitas. Jadi saya tidur 1-2 jam, saya bangun, mandi, makan, reading lagi. Baca lagi annual report, baca lagi buka website Bursa Efek Indonesia, lihat aksi-aksi korporasi, mungkin satu hari ada 300 pengumuman yang harus kita baca. Jadi saya nggak dengar rumor, tapi saya langsung baca. Semua perusahaan publik yang mau melakukan aksi korporasi kan kirim surat ke bursa, dan bursa munculin di websitenya, dan itu saya baca. Jadi kira-kira itu keseharian saya yang saya lakukan RTI, Reading, Thinking, and Investing. Itu pekerjaan seorang investor saham. And sleeping. Sleeping. Saya kalau misalnya sleeping terus malah miskin nanti Pak. Tapi kalau seorang yang sudah memiliki saham wonderful company, sleeping adalah yang terbaik, tidur adalah yang terbaik. Okay. Dia bukan hanya bisa membuat seorang investor saham menjadi kaya, tapi juga bisa meningkatkan imunitas supaya terhindar dari COVID-19. Oke. Besok saya resign dari Volix, saya jadi private investor. Tapi jadi sleeping investor harus punya wonderful company Nah, dulu. itu Kalau dulu. nggak punya, tambah miskin nanti. Oke, saya nggak jadi resign kalau gitu. Kalau Pak Yos? Saya mungkin nggak segaptek Pak Kengong gitu. Masih pakai paper. Kalau dia kan baca koran, beneran dibaca koran gitu ya kan. Kalau saya sekarang lebih mengandalkan, karena sekarang kan banyak sekali berita yang dikirim lewat WhatsApp ya kan. Itu kita baca berita di WhatsApp aja udah 1 jam sendiri, pagi-pagi udah habis gitu. Saya biasanya bangun sekitar jam 7 pagi, saya mulai baca-baca berita ya kan dari HP saya.
kemudian saya breakfast, healthy breakfast. Kemudian saya mulai olahraga dulu, ya kan. Ini agak beda nih, dulu nggak begini, ya kan. Dulu saya kerja sampai jam 11 malam, saya baru makan di rumah jam setengah 12, baru tidur jam 2 pagi. Karena takut takut ada berita yang saya miss gitu loh kalau dulu. Ya kan, tapi sekarang agak beda nih, ya kan. Saya bangunnya lebih pagi, tidurnya lebih cepat. Pagi-pagi saya baca berita banyak, ya kan. Kemudian saya makan yang sehat, saya olahraga. Saya baru mulai ketemu orang tuh sekitar jam makan siang. Jam makan siang mulai ketemu orang, mulai networking, ya kan, cari-cari ide, ya kan. Habis makan siang biasanya ke kantor, baru mulai ngelihat monitor saham lah gitu loh. Nah biasanya malam-malam itu saya mereview saya punya portofolio, ya kan. Misalnya saya ada 5 saham gitu hari ini, saya mau review saham A, B, C, D, E, ya kan. Saya suka tuh men-challenge diri saya sendiri. Waktu itu saya beli saham A, kenapa ya? Ya kan. Kalau saham A ini memang story-nya masih bagus dan harganya belum naik, ya kan. Upside potensialnya masih banyak. Kenapa saya cuma punya 5% dari portfolio saya? Kenapa nggak 10%? Kenapa nggak 20%? Atau malah 50% sekalian gitu loh. Ya kan. Dan seterusnya, saham B, ya kan, saham B. Wah ini kayaknya ceritanya mulai berubah nih, fundamentalnya mulai kurang bagus atau bagaimana gitu loh. Kok masih ada di portfolio saya, kenapa nggak dijual aja gitu loh. Nah itu saya rutin tuh, saya review portfolio saya challenge diri saya sendiri, ya kan. Kenapa masih pegangin ini, kenapa nggak digedein, kenapa nggak dikecilin, kenapa nggak dijual, kenapa nggak dibeli lebih banyak lagi seperti itu. Itu rutinitas saya kira-kira seperti itu sih. Oke, a lot of thinking to yourself ya berarti ya Pak ya? A lot of thinking, ya, a lot of thinking. Ya, kan? Kita harus review, harus ingat-ingat kenapa dulu kita beli, apakah semua faktor fundamentalnya masih intact seperti dulu, apa gimana, apakah ada perubahan apa gimana. Gitu. Banyak ngaca berarti ya? Iya, tapi samalah kira-kira kayak Pak Keng Hong, banyak baca, banyak dengerin berita. Reading, thinking, and investing, RTI ya. Sama kurang lebih ya. Jangan kembar ya? Diem-diem nih. Iya. Mau nggak mau harus lah, itu sih nggak mungkin kita bisa kayak begini kalau nggak banyak baca, nggak banyak mikir gitu. Iya. Tetap harus banyak baca dan banyak mikir sih. Oke, nah menurut Pak Keng Hong sama Pak Yos, apa sih bedanya anak muda sekarang sama anak muda zaman-zamannya Pak Keng Hong? Ada gak, Bapak ngeliat gak ada perbedaan atau enggak? Kayaknya anak muda sekarang itu mereka kalau saya lihat ya lebih berani ngambil risiko loh kalau dibandingin kita generasi kita ya dulu ya. Oke, good thing atau bad thing itu? It can be good, it can be bad. Ya kan? In a way mereka jauh lebih cepat bereaksi terhadap ide-ide baru, ya kan. Kalau zaman kita dulu mikirnya panjang bener gitu ya kan, baru bereaksi. Kalau sekarang mereka cepat sekali bereaksinya gitu loh. Mungkin karena ada faktor teknologi juga, ya kan. Kalau dulu informasi itu nggak seperti sekarang gitu. Kalau sekarang kita mau cari info apa gampang aja di HP ada, ya kan, di internet ada semua gitu loh. Kalau dulu kan nggak begitu ya kan. Tapi mereka kalau saya lihat rata-rata mereka reaksinya jauh lebih cepat gitu loh terhadap ide-ide baru dan mereka berani mencoba gitu loh. Itu apa karena pengen hasil yang lebih instan ya Pak? In a way yes, kayak saya bilang tadi bahayanya adalah Pengen cepat. Sering sekali mereka cuma ikut-ikutan doang gitu loh sebenarnya. Mereka nggak benar-benar ngerti apa yang mereka beli ya kan. Tapi karena semuanya pada beli ya udahlah. Ini karena ini kayak udah jadi kayak lifestyle gitu loh. Kalau kita nggak beli kayaknya nggak cool gitu ya kan. Jadi ya udahlah akhirnya ikutan beli juga semuanya gitu loh. FOMO. Fear of missing out. Saya banget itu Pak. Lagi belajar nih, makanya sekarang saya di sini untuk belajar. Biar nggak ke PHP sama Dogecoin lagi nanti. Kalau dari Pak Keng apa yang dilihat? Kalau saya lihat milenial yang zaman saya dulu, ya mungkin seperti saya, gaptek ya. Kan dulu zaman saya itu kan belum ada komputer. Nggak seperti milenial sekarang kan mereka menguasai teknologi, medsosnya juga jago, semuanya yang berhubungan digital teknologi udah jago-jago semua deh. Ya jadi bedanya seperti itu, mereka menguasai teknologi. Kalau yang milenial yang dulu ya tidak menguasai karena zamannya udah berubah. Tapi menurut Bapak plus minusnya apa untuk tetap being old school? Ya mereka dapat informasi sangat cepat sekali, mereka bisa belajar
dari teknologi, dari dia punya komputer, dari HP, semua dia bisa belajar. Sedangkan milenial yang dulu susah banget kalau mau belajar, kan nggak ada Google, nggak ada YouTube begitu. Belajar sesuatu sulit sekali. Kalau sekarang mau belajar apa aja bisa, gampang gitu. Tapi mungkin itu jadi lebih sabar kali ya Pak. Hah? Dengan anak muda zaman dulu dengan tidak adanya teknologi jadi lebih sabar. Menurut Bapak benar gak? Sementara milenial kayak saya jadi lebih pengennya instan aja. Gitu ya. Bukan nggak sabar, jadi kurang begitu pinter, apa-apa nggak tahu. Kalau sekarang kan jadi apa-apa tahu ya, tinggal tanya aja Google, lihat di YouTube, jadi apa aja tahu ya, pinter ya sekarang. Sekarang pinter. Kalau sekarang yang zaman dulu kurang pinter. Belajar apa-apa susah. Kalau nggak salah anaknya Pak Kengong sekolahnya kan IT Pak ya? Yang satu IT. Yang satu IT malah ya? Iya, yang satu lagi teknik mesin. Waduh. Baru lulus bulan Maret yang lalu, baru lulus dari Universitas Indonesia ya. Nggak anaknya putranya Pak Kengong nggak menyuplai apa namanya gadget ke Pak Kengong, ini aplikasi gitu. Saya kalau ada persoalan itu selalu nanyanya ke anak saya, ini gimana gitu, selalu bertanya ya. Kalau nggak ada mereka ya saya sangat gaptek sekali, apa-apa nggak tahu ya. Punya WhatsApp pun didaftarin, WhatsApp diajarin, semua diajarin anak saya ya. Tablet ada Pak di rumah? Pak, maksudnya Pak Kengong nggak pakai kalau kayak ini kayak tablet gitu? Enggak. Saya cuma punya HP, punya laptop tua yang udah 11 tahun, enggak rusak-rusak. Iya. Jadi apa tuh? Hebat juga laptopnya Pak. merek Acer, buat lihat saham aja tuh di rumah. Udah 11 tahun enggak rusak-rusak, mau dibuang sayang ya, pakai terus dah sampai rusak tapi enggak rusak-rusak. Begitu. Itu pun bisa lihat harga saham di laptop, semua anak saya yang installin, yang bisa. Windows berapa tuh Pak? Nggak tahu. Kan gaptek. Sampai sekarang ya, saya ngetik di komputer aja nggak bisa loh. Oh diketikin atau gimana Pak? Kalau gitu minta tolong anak saya ketikin ya. Saya seumur hidup belum pernah email. Ya. Jadi dulu waktu saya kuliah kan belum ada komputer. Sekarang udah ada komputer, nggak mau belajar, jadi begitu. Memang gak ada keperluan sih kan saya bukan pengusaha seperti Pak Yos ini kan mesti bisa segalanya. Kalau saya kan klien gak punya. Jadi siapa yang mau di-emailin gitu kan. Ini mungkin pertanyaan terakhir nih untuk menutup ya. Satu pesan untuk generasi millennials yang lagi mau memulai investasi. Atau yang udah mulai. Pesan buat generasi muda nih Pak, buat investasi. Tips pesan apapun itulah Pak. Tentu saja kita harus tahu apa yang kita beli. Ya. Jangan pernah beli kucing dalam karung. Jangan pernah kita beli saham karena dengar tukang pom-pom, influencer. Jangan. Ya. Jadi kita harus tahu apa yang kita beli. Ya. Karena Tuhan itu Maha Pengampun. Tapi bursa saham tidak kenal belas kasihan. Sekali. Bursa tidak pernah memberi ampun kepada orang yang tidak tahu apa yang dia beli. Tentu dia harus cari uang sebanyak-banyaknya. Milenial itu harus cari uang sebanyak-banyaknya. Hidup hemat dan sederhana. Dan sisanya uangnya itu dibelikan saham. Tapi bukan saham gorengan. Harus beli wonderful company. Kalau itu dia lakukan, dia berpotensi bisa memiliki uang 100 miliar dolar. Karena contohnya udah ada kan. Warren Buffett dengan berinvestasi di saham, dia sampai memiliki uang 100 miliar dolar. Ya. Kalau Warren Buffett bisa, kenapa kamu gak bisa? Keren. Dari Pak Yos. Mungkin kalau saya udah banyak sekali bicara sama teman-teman, banyak yang minta advice ke saya. Kalau saya lihat kesalahan utama investor pemula, ya, itu biasanya mereka tuh selalu menunggu the right time untuk mulai investasi. There is no such thing as the right time to invest, ya kan? Menurut saya the right time to invest is always now, gitu loh, ya kan? Kalau kita coba tunggu-tunggu timing yang tepat, akhirnya nggak bakalan mulai investasinya. Jadi advice saya pertama adalah
mulailah berinvestasi secepat mungkin, ya kan? Karena in the long run, yang namanya investasi itu selalu hasilnya lebih bagus dibandingkan dengan bunga deposito. Itu satu. Ya. Kedua, advice saya adalah begini, yang namanya investasi itu itu lebih kayak kita lari maraton, bukan kita sprint 100 meter, ya kan? Jadi kita harus punya napas panjang, ya kan? Jangan sampai di tengah jalan kita kehabisan napas, terus nggak bisa lanjut lagi berinvestasi. Jadi kesalahan terbesar orang adalah investment horizon mereka biasanya terlalu pendek, ya kan? Mereka kepengen cepet gitu loh, ya kan? Sebentar naik jual, ntar turun beli lagi, ya kan? Trading gitu, in out, ya kan? Menurut saya dari pengalaman saya sendiri, ya kan, dan mungkin dari pengalaman Pak Keng Hong juga gitu loh. Hasil yang paling optimal itu kalau kita berorientasi jangka panjang. Jadi kalau saya bilang advice saya adalah kalau kita mau benar-benar mulai berinvestasi, coba dipikirin, jangan mikir sebentar-sebentar mau take profit gitu loh. Kalau kita lihat Warren Buffett, ya kan, dia itu hasil returnnya dia per tahun tidak hebat-hebat banget. Mungkin kalau kita lihat compound rate-nya itu cuma sekitar 18% kali, ya kan. Tapi dia bisa konsisten selama puluhan tahun gitu loh. Dari dia mulai tahun 60-an mulai berinvestasi sampai sekarang, ya kan. Dan kita harus ingat, kalau kita bisa menghasilkan 25% aja setahun, setiap 3 tahun uang kita itu double loh. Ya kan? Jadi gak usah yang muluk-muluk gitu loh. Cari perusahaan yang bagus, saham yang bagus, ya kan. Kalau kita bisa dapetin gain 25% per tahun aja, setiap 3 tahun uang kita itu udah double. Oke. Kira-kira gitulah. Power of The compounding. power of compounding. Iya. Berarti ini kayak cinta Pak ya. Kita nggak bisa 100% ready sebelum kita ya udah jalanin dulu. Iya, kayak mau nikah kan selalu begitu kan, rasanya aduh ready gak gitu, ya gak pernah ready sih kalau ditanya begitu ya kan, selalu ada aja gitu yang bikin kita ragu kan, ya kan, hajar aja dulu saya bilang. Ya. Jalanin dulu ya Pak. Jalanin dulu. Benar. Oke, semuanya thank you untuk Pak Keng Hong, thank you juga untuk Pak Yos Warengkuan, thank you juga untuk Pak Oli, kita udah ngobrol-ngobrol banyak di sini, semoga apapun yang tadi kita obrolin bisa menjadi inspirasi untuk calon-calon investor, orang-orang yang udah invest di pasar modal, dan siapapun kalian yang menonton ini. Thank you.